Dan tema yang kita angkat adalah asal muasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dari mana asalnya? Kemudian nasabnya seperti apa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiul Arab, nabi yang berasal dari negeri Arab. Tapi bukan berarti kemudian diutus hanya untuk orang Arab, tidak. Asalnya saja dari sana. Tapi dia diutus kepada seluruh umat manusia. Apakah hanya Nabi SAW yang disebut dengan Nabi-Nabi Arab itu? Tidak. Sebelumnya ada juga Nabi-Nabi yang diutus di tanah Arab. Yang paling lama adalah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Inilah Nabi Arab pertama yang diutus di negeri Yaman, di sekitar Aden, Hadraul Maut dan juga Oman. Kemudian setelahnya Nabi Allah Saleh, itu Nabi kedua Arab yang diutus di tanah Jazirah Arab. Kalau kita dari Madinah menuju Tabuk, maka di situ ada yang disebut dengan Madain Saleh. Disitulah Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud. Kemudian di sana juga ada yang ketiga Nabi Syuaib. Itu juga nabi ketiga dari nabi-nabi Arab. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Arab itu cuma 4 saja. Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Syuaib yang diutus ke Madian, dan yang terakhir Rasul kita yang diutus kepada seluruh umat manusia, manusia dan jinnya. Baik kita sekedar pengetahuan saja mengenal bangsa Arab dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman jahiliyah kalau disebut dengan Jazirah Arab, maka meliputi pertama Saudi Arabia yang kita kenal, negeri yang sangat besar. Kemudian di bawahnya ada Yaman dan Oman. Kemudian di atasnya sebelah timur mencakup, di sana ada Bahrain, kemudian Imarat dan Qatar. Inilah kalau disebut Jazirah Arab di zaman jahiliyah: Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Imarat dan Qatar. Negeri-negeri ini sudah ada sejak zaman dulu. Tapi kemudian seiring berkembangnya Islam dan bahasa Arab pun kemudian menyebar di luar daripada negeri-negeri ini, maka Arab meluas. Makanya ada istilah Masyrikul Arab, Arab sebelah timur. Lah Arab sebelah timur ini mencakup Yordania, kemudian Syria, kemudian Libanon, kemudian Palestina. Itu disebut Masyrikul Arab namanya, Arab sebelah timur. Di sana ada yang disebut dengan Maghribul Arab, Arab sebelah barat. Arab sebelah barat itu mencakup Libya, Tunisia, kemudian juga Maroko, kemudian juga Mauritania dan beberapa negara yang ke arah barat sana.
termasuk di dalamnya Mesir. Dan ada juga yang mengiktirafkan bahwa Irak juga masuk. Jadi setelah perkembangan di mana bangsa-bangsa Arab ini kemudian keluar, maka berkembang akhirnya banyak negara-negara yang disebut negara Arab karena bahasa mereka bahasa Arab. Negeri Indonesia pun sebenarnya bisa dikatakan negeri Arab kalau bahasa kita bahasa Arab. Karena orang itu disebut Arab karena bahasanya. Walaupun penampilan gaya kita tidak seperti orang Arab, tinggi, mancung, putih, tapi lisan kita fasih berbahasa Arab, maka kita disebut Arab. Tapi kalau umpamanya tampang-tampang Arab, tapi yang keluar bahasa Jawa, orang Jawa namanya. Jadi Arab itu dilihat dari bahasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di zaman jahiliyah, di zaman Arab dulu, Jazirah Arab ini adalah negeri yang merdeka, tidak pernah dijajah. Kenapa negeri ini sulit untuk dijajah di zaman itu? Pertama, karena memang tidak ada basis ekonomi. Kalau negara mau mencaplok negeri Arab buat apa? Kalau di zaman sekarang pun Barat mencaplok negeri-negeri Islam kan ada minyak, ada gas dan yang semacamnya. Tapi di zaman itu kan belum ditemukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, jaraknya terlampau jauh. Jadi kalau seandainya ada case semacam peperangan, di zaman itu hanya bisa meminta pertolongan kepada dua negara yang disebut negara adidaya, polisinya dunia lah di zaman itu. Pertama Romawi, dan itu ada di Syam sana. Dan yang kedua Persia. Jarak dua negara dengan Jazirah Arab ini cukup jauh. Kalau seandainya mereka mengadakan perjalanan pasukan, membawa kavaleri pasukan dari jalur laut, paling mereka akan singgah di Teluk Aden. Dan itu cukup jauh, boleh jadi belum sampai sudah mati di jalan. Apalagi jalan darat. Zaman sekarang aja jalan darat gitu ya. Kalau lewat padang pasir walaupun sudah ada bensin Pertamax, mungkin kehabisan di jalan, mati di padang pasir. Sehingga negeri ini disebut negeri yang merdeka, sehingga hidupnya bahagia karena tidak dijajah. Maksudnya kita cerita di zaman dulu. Zaman sekarang sudah ada pesawat kan itu ya, mau gempur negara pun senang. Itulah makanya kemudian orang-orang itu tidak tertekan, makanya hidup sesuka mereka. Hidup dengan aturan-aturan mereka, tidak di bawah bayang-bayang negeri orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mengenal tentang bangsa-bangsa Arab secara singkat saja. Dan Arab sendiri sebenarnya terbagi menjadi tiga. Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Ba'idatu. Al-Arabu Al-Ba'idatu. Arab Al-Ba'idah. Arab Al-Ba'idah ini Arab yang sudah punah. Tinggal dongeng dan ceritanya saja. Kalau di negeri kita ini mungkin kisah Majapahit lah, kan tinggal ceritanya saja. Lah ini mengacu kepada Arab yang pertama, kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Allah Hud, dan juga kaum Thamud yang diutus kepada mereka Nabi Saleh. Ini disebut Arab Al-Ba'idah, hanya cerita saja. Boleh jadi keturunan sudah habis, tapi ceritanya ada. Yang kedua, ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Aribatu. Arab Al-Aribah.
Arab Al-Aribah ini disebut juga dengan Arab Al-Qahtaniyah. Inilah bapa daripada seluruh bangsa Arab yang hari ini hidup. Itu dari Arab Qahtani. Lalu kenapa disebut Qahtani? Memang terjadi perselisihan ulama, siapa Qahtan ini? Kenapa Arab-Arab sekarang kalau disambung nasabnya sampai kepada Qahtan, ada yang mengatakan bahwa Qahtan ini hidup jauh daripada Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim dia sudah ada, karena dia adalah keturunan daripada putra Nuh yang bernama Syam. Jadi Qahtan Ibn Syam Ibn Nuh. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, Qahtan ini putra daripada Nabi Hud. Qahtan putra Hud, Qahtan Ibn Hud. Dan yang ketiga, ini yang dikuatkan Imam Bukhari dan juga Imam Ibn Hazm, bahwa Qahtan itu masih keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya bahwa Qahtan itu masih keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Yang jelas bahwa Arab Al-Aribah ini dia adalah Qahtani, keturunan daripada Qahtan. Dan Qahtan ini adalah bapa dari bangsa Arab. Namanya Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Ini bapaknya orang Arab, namanya Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan, yang nanti turunan daripada Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan ini menetap di Yaman. Dulu namanya bukan Yaman, namanya Saba. Dan Saba ini dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Saba, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizki rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Surah Saba ayat 15 sampai 17. Jadi ayat ini menjelaskan tentang negeri Saba yang sekarang disebut Yaman. Dulu namanya Saba. Itu negeri ajaib. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sorga, sehingga membuat cemburu negeri-negeri di sekitarnya. Kenapa? Karena suburnya, kayanya, kemudian hawa yang sangat jernih, di mana orang yang masuk bawa penyakit, kemudian masuk ke Sabah sembuh penyakitnya. Di mana kebun-kebunnya tidak ada binatang, baik binatang kecil sampai besar. Kemudian kalau perempuan safar, tidak ada yang ganggu walaupun sendirian, saking amannya. Tapi karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan dihancurkannya bendungan Ma'rib. Kemudian terjadi banjir bandang yang sangat besar, melululantakkan negeri itu. Sehingga Allah mengatakan fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang sangat besar. Kemudian wabaddalnahum bi jannatayhim jannatai dzawata ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Kemudian seluruh buah-buah yang sangat banyak, yang sangat indah, yang sangat enak hancur, sehingga Allah tidak tanamkan di negeri itu kecuali hanya 3 pepohonan, semuanya pahit dan tidak bisa dimakan. Salah satunya sidar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah negeri Sabah. Jadi keturunan Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan ini menetap di Yaman, yang negerinya kala itu disebut Sabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah di negeri Sabah atau negeri Yaman kala itu
ada dua kabilah, dua bersaudara tapi suka bergaduh, suka bertengkar. Pertama kabilah Himyar, dan yang kedua kabilah Kahlan. Jadi Himyar putra daripada Saba, nanti kabilahnya disebut Himyar. Kemudian yang kedua Kahlan putra Saba, kabilahnya namanya Kahlan. Lah yang ingin saya ceritakan, setelah kehancuran Saba ini, negeri Saba ini hancur karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada mereka para nabi, tapi mereka kufur. Kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kabilah Kahlan mereka bereksedus ke daerah-daerah lainnya, sementara Himyar tetap di Yaman. Saya akan ceritakan Kahlan saja, karena ini adalah hubungan dengan nasab Nabi. Lah Kahlan ini memiliki banyak keturunan dan menjadi kabilah-kabilah banyak. Di antaranya putra Kahlan ini turunannya namanya Imran bin Amr. Itu eksedus ataupun kemudian sapar ke Oman. Jadi mereka menetap di Oman. Oman itu seberangnya Yaman. Hadraul Maut, Oman lah, samping-sampingan tu. Kemudian juga yang kedua ada namanya Harithah bin Amr. Kalau Imran bin Amr ini kabilahnya Al-Azdi, kalau Harithah bin Amr ini kabilahnya Khuza'ah. Itu akhirnya pergi ke Mekah. Setelah ada azab di Saba ini, mereka, salah satu anaknya Harithah bin Amr ini menetap di Mekah. Kemudian juga yang ketiga namanya Jafnah ibn Amr. Jafnah ibn Amr, dia pergi ke Syam. Lah sebagian orang-orang keturunan Jafnah ibn Amr ini yang pergi ke Syam, akhirnya mereka tertarik dengan agama Nasrani dan mereka masuk Nasrani. Kemudian turunnya disebut Ghasasian. Kemudian yang keempat ada namanya Bani Nasr. Itu kemudian menetap di Tihama. Kemudian Sa'labah ibn Amr, mereka pergi ke Hijaz, Mekah dan Madinah sekitar itu, dan menetap di sana. Adapun kemudian kabilah-kabilah yang kecil lainnya bergabung dengan 5 kabilah ini. Lah dari dua putra Saba ini, pertama dari Harithah dan Sa'labah. Harithah dan Sa'labah inilah yang kemudian melahirkan dua kabilah yang kelak disebut dengan Ansar. Kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Itu turunan daripada putra Sabah, Harithah dan Sa'labah. Itu nanti turunannya sampai kepada Khazraj dan Aus. Lah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dua kabilah Khazraj dan Aus ini semua masuk Islam. Itulah disebut orang-orang Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut al-Arab al-Aribah. Kemudian yang terakhir disebut al-Arab al-Musta'ribah namanya. Dia bukan Arab, tapi menjadi bangsa Arab karena fasih berbahasa Arab. Itulah Ismail alaihi salatu wassalam. Dia bukan Arab. Ismail lahir di Palestina. Palestina bukan Arab di zaman itu. Baru setelah pelebaran Arab ya masuklah kan gitu, karena berbahasa Arab. Hari ini gitu ya. Tapi dulu dia bukan Arab. Lah Ismail ini disebut musta'rib karena dia bukan Arab, masuk ke jazirah Arab, kemudian dikatakan musta'rib, nabi Arab tapi bukan berasal dari Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mungkin kisah tentang Ibrahim dan Ismail ma'ruf, sedikit saya kisahkan. Jadi saat Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim ini ke Mekah, hijrah ke Mekah itu 4 kali. Maksudnya yang berdasarkan nas, baik Al-Quran ataupun Sunnah. Hijrah yang pertama saat memisahkan antara Hajar dan Sarah. Kita tahu bahwa Hajar ini adalah
budak daripada Sarah, hadiah daripada Muqawqis raja Mesir yang zalim. Kemudian oleh Sarah, karena dia tidak punya keturunan, maka diserahkan budaknya Hajar. Walaupun dia budak, sebenarnya Hajar ini putri seorang raja yang ditawan oleh raja Mesir karena kalah perang. Kemudian dihadiahkan kepada Sarah, kemudian oleh Sarah dihadiahkan kepada Ibrahim untuk dinikahi. Akhirnya hamil, lahirlah Ismail. Terjadi cemburu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Ibrahim untuk memisahkan. Kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memisahkan Hajar dan dibawa ke tanah tandus. Tanah yang tidak ada pepohonan di sebuah lembah, tapi di situ akan dibangun Baitullah Al-Haram. Berangkatlah Ibrahim dengan Sarah dan putranya Ismail ke negeri Mekah. Negeri yang ketika itu tidak ada manusia. Inilah hijrah pertama Nabi Ibrahim, meletakkan Sarah dan meletakkan Hajar dan juga Ismail. Kemudian hijrah kedua, saat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, yang ma'ruf kisahnya disebutkan dalam Al-Quran, di mana Ibrahim mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, bapakmu ini Ibrahim bermimpi bahwa dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Maka Ismail mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, lakukan saja wahai ayahku, insyaallah akan sabar saya menghadapinya. Maka terjadilah kisah tentang penyembelihan yang kemudian tidak terjadi dan Allah gantikan dengan kambing. Ini hijrah kedua. Hijrah yang ketiga, saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk membangun Baitullah Al-Haram, meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Ketika Ibrahim mengangkat bangunan Ka'bah dan putranya Ismail. Dan yang keempat, saat Ismail menikah. Dalam pernikahan pertama, Ibrahim alaihi salatu wassalam datang, tapi tidak berjumpa dengan Ismail, berjumpa dengan istrinya saja. Ketika ditanya tentang kehidupannya, istrinya tukang ngeluh, tidak bersyukur. Ibrahim tidak suka, maka mengirim surat kepada Ismail untuk menceraikannya. Kemudian Ibrahim pulang ke Palestina. Kemudian menikah lagi dengan wanita yang lainnya. Kemudian wanita ini didatangi lagi oleh Ibrahim. Kemudian ditanya soal kehidupannya. Rupanya wanita yang kedua ini wanita yang bersyukur. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian menyurati Ismail agar jangan diceraikan wanita ini. Lah dari wanita ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihi salatu Ismail alaihi salatu wassalam dikaruniai 12 keturunan. Dari wanita yang salihah ini yang kedua, Nabi Ismail diberikan berapa? 12 keturunan. Pertama Nabit, yang kedua Nabayut, kemudian yang ketiga Qaidar, yang keempat Abail, yang kelima Haddad, kemudian yang keenam Yatus, kemudian yang ketujuh Mibsham, yang kedelapan Misham, yang ke-9 Dauma, yang ke-10 Misha, kemudian yang ke-11 Taima, dan yang terakhir Nafis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita tahu bahwa anak-anak Ismail ini setelah kemudian bapaknya meninggal, mereka menyebar kemana-mana. Menyebar, ada yang ke Yordania, ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, kemana-mana. Tetapi kemudian dari keturunan Nabil dan Qaidar, itulah yang kemudian menjadi orang-orang Ansar yang kita kenal, Ansar, Khazraj dan Aus.
Kemudian juga dari keturunan Qaidar inilah menetap di Mekah. Lah dari keturunan Qaidar ini kalau diurut ke bawah itu sampai kepada Adnan. Lah kalau Adnan diurut sampai ke bawah sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, jadi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad putra daripada Abdullah, Abdullah putra daripada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib kemudian putra daripada Hashim, kemudian Hashim putra daripada Abdul Manaf, Abdul Manaf putra daripada Qusay, kemudian Qusay putra daripada Kilab, Kilab putra daripada Marrah, kemudian Murrah putra daripada Ka'ab, Ka'ab putra daripada Lu'ay, Lu'ay putra daripada Ghalib, Ghalib putra daripada Fihr, Fihr putra daripada Malik, Malik putra daripada Nadhr, Nadhr putra daripada Kinanah, Kinanah putra daripada Khuzaimah, Khuzaimah putra daripada Mudrikah, dan Mudrikah putra daripada Mudhar, Mudhar putra daripada Nizar, Nizar putra daripada Ma'ad, dan Ma'ad putra daripada Adnan. Jadi Adnan sampai di sini kata para ulama disepakati secara nasab. Tidak ada khilaf ulama. Masalahnya dari Adnan sampai kepada Ismail putra Ibrahim alaihi salatu wasallam berapa kakek? Ini yang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan 9 kakek, ada yang mengatakan 7 kakek, ada yang mengatakan 15 kakek, bahkan ada yang mengatakan 40, tapi ini pendapat yang ditolak para ulama. Lah di antara kakek-kakek buyutnya adalah Qaidar. Lah Qaidar ini putra daripada Ismail, Ismail ini putra daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi sini nyambung nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Ismail alaihi salatu wassalam. Dan dari sini kemudian nyambung sampai ke Qahtan. Kalau Qahtan maksudnya adalah putra daripada Syam, Syam dan putra daripada Nuh, berarti kakek buyutnya itu sebelum Ibrahim. Kalau memang Qahtan ini adalah putra daripada Hud, juga sama, Nabi Hud itu berselisih zamannya dengan Nabi Ibrahim. Tapi kalau maksudnya Qahtan di sini adalah turunan daripada Ismail, berarti masuk daripada kakek buyut, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita tahu bahwa nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada yang mengatakan dari jalur Ismail, tapi ada juga yang mengatakan maksudnya Qahtan ini jalur Ismail, tapi ada juga yang mengatakan jalur sebelum daripada Ismail. Baik, kita akan mengenal raja-raja Yaman. Karena ada yang mengatakan Yaman itu asal Arab. Secara singkat saja untuk pengetahuan. Pertama, kita mulai daripada abad 650 sebelum Masehi. Jadi 650 sebelum Masehi, dulu Yaman itu gelar rajanya disebut Ma'rib Sabah. Ma'rib Sabah. Ibu kotanya Sarawah namanya. Lah peninggalannya sekarang ya ada di daerah Ma'rib sana. Dan saya pernah di Ma'rib, jadi saya tahu di sana. Kemudian yang kedua, pada abad 650 sebelum Masehi sampai 110 sebelum Masehi, maka gelar Ma'rib Sabah berubah menjadi Sabah saja. Jadi rajanya disebut Sabah saja. Kalau dulunya Ma'rib Sabah, setelah bergesernya sampai 110 sebelum Masehi, gelarnya jadi Sabah saja. Dan ibu kotanya adalah Ma'rib. Peninggalannya di Son'ah. Kalau orang yang pernah ke Yaman, di sana itu ada pasar namanya Babul Yaman. Babul Yaman, nah itulah peninggalan daripada kerajaan Sabah, ibu kotanya Ma'rib.
Kemudian tahun 115 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi, Sabak runtuh oleh Himyar. Jadi Himyar menyerang Sabak, akhirnya Sabak pun runtuh. Akhirnya ibu kotanya dari Ma'rib dipindah kepada Raidan atau disebut Jafar. Peninggalannya ya namanya ada Bukit Yatim di sana. Bukit Yarim, afwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian karena dia ingin memperluas kekuasaan Himyar ini, kemudian akhirnya lemah, datanglah orang-orang Romawi kemudian melemahkan kekuasaan Himyar. Kemudian pada tahun 300 Masehi barulah kemudian Islam masuk ke Yaman. Jadi pada tahun 300 Masehi Islam masuk ke Yaman. Kemudian juga Romawi masuk ke Aden, dan juga Habasyah juga sama masuk ke Aden karena di bawah naungan Romawi. Jadi ketika itu Yaman dikuasai oleh Habasyah, Romawi dan juga Islam pada awal tahun 340 Masehi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah kemudian pada tahun 378 Masehi Yaman merdeka dari musuh-musuhnya, di sini terjadi bencana yang disebutkan di awal tadi, bendungan Ma'rib hancur. Bendungan Ma'rib hancur yang Quran menyebutnya dengan Sail Arim. Dan itu pada tahun 450 Masehi sampai 451 Masehi. Lah ketika itulah maka Yaman dikuasai oleh seorang Yahudi namanya Dzunwas, yang kisahnya disebutkan dalam surah Al-Buruj, di mana Allah mengatakan kutila ashabul uhdud. Kisahnya disebut ashabul uhdud. Rajanya disebut Dzunwas, dia seorang Yahudi. Tetapi dia membantai orang-orang Nasrani yang ada di Najran. 20.000 lebih dibakar di parit api. Akhirnya kemudian orang-orang Nasrani marah, kemudian meminta bantuan kepada Romawi yang ada di Syam. Tapi karena jaraknya jauh antara Romawi ke Syam, maka orang Romawi rajanya meminta kepada Habasyah Ethiopia, karena sama-sama agama Nasrani, agar orang-orang Ethiopia yang menangani kasus ini. Maka dikirimlah kemudian dua tentara, dua jenderal hebat. Pertama Ar-Riyad, kemudian Abrahatul Asram, membawa pasukan 70.000 pasukan, kemudian lewat laut dan menyerang Yaman. Hancurlah kemudian Najran ini dan matilah Dzunwas. Sejak itulah kemudian Yaman dikuasai oleh orang-orang Nasrani, Habasyah, dan dikuatkan oleh Romawi. Tapi kemudian Nasrani ketika itu diserang oleh orang-orang Persia. Karena raja terakhir Yaman namanya Naif ibn Ziyazan meminta bantuan kepada Persia untuk mengusir orang-orang Nasrani dari Yaman. Akhirnya mereka terusir kembali, maka Yaman justru dikuasai Persia, dan itu bertahun-tahun. Makanya kemudian acara-acara ataupun perayaan-perayaan Persia ini diadopsi oleh orang-orang Yaman sampai ke Madinah. Karena kita tahu bahwa orang-orang Ansor, Khazraj dan Aus itu kan asalnya dari Yaman. Saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dilihatnya orang-orang Ansor ini sedang merayakan perayaan yang disebut dengan Nairuz dan Mihrajan. Dua perayaan ini asal dari Persia. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah sudah menggantikan hari raya kalian dengan hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa orang-orang Ansor terpengaruh dengan perayaan Nairuz dan Mihrajan yang berasal dari Persia? Karena Persia pernah menguasai Yaman. Tapi kemudian raja Yaman yang diletakkan oleh orang-orang Persia namanya Badzan yang terakhir, ketika Islam masuk ke negeri Yaman, dia masuk Islam. Maka sejak itulah Yaman menjadi negeri Islam sampai hari ini. Jadi memang ada keterkaitan Yaman, karena bagaimanapun
Nabi SAW selalu memuji Yaman. Ilmu ada di Yaman, berkah ada di Yaman, dan Yaman itu orang yang paling lembut hatinya, macam-macam Nabi memuji orang Yaman. Ya, karena Ansar itu semuanya adalah keturunan Bani Kailah dari Kahlan, Yaman sana. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa inilah sekelumit daripada kisah negeri Arab sampai kepada Nabi SAW, kemudian orang-orang Quraisy dan para sahabat Muhajirin, termasuk juga orang-orang Ansar, Khazraj dan Aus, yang kemudian Muhajirin dan Ansar bersatu. Dari sinilah Islam menyebar kemana-mana sampai ke seantero dunia, sampai ke Muhajirin sini. Ini sekelumit tentang sejarah asal muasal Nabi kita Muhammad SAW. Baik, sedikit kita bercerita tentang Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW adalah Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, karena memang usianya juga paling pendek dan usia dakwahnya pun paling pendek. Nabi meninggal di usia 63 tahun dan usia dakwahnya hanya 23 tahun saja. 10 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Tapi walaupun 23 tahun, Nabi SAW berhasil mengislamkan ribuan manusia. Bahkan saat peristiwa Hajjatul Wada, 100.000 lebih yang ikut haji bersama Nabi SAW dalam kurun 23 tahun. Makanya Nabi Musa SAW saat ditemui Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj menangis. Kemudian Rasul mengatakan kepada Jibril, "Kenapa Musa menangis memandang diriku?" Maka Musa mengatakan, "Aku cemburu. Bagaimana mungkin anak muda yang dakwahnya sangat singkat tapi umatnya lebih banyak dibandingkan diriku?" Lalu apa rahasia dakwah Nabi SAW sehingga dengan mudah kemudian Islam menyebar? Bahkan sepeninggal Nabi SAW sampai di zaman Khulafaur Rasyidin sampai ke daratan Afrika. Di zaman Umar saja Persia sudah tunduk kan? Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian sebagian Romawi juga sudah tunduk. Kemudian di zaman Utsman sampai ke daratan Afrika, karena hanya di zaman Utsman inilah pasukan menyeberangi lautan. Di zaman Rasul tidak ada orang perang menyeberangi lautan. Di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Umar melarang keras, takut mati di tengah lautan. Tapi di zaman Utsman barulah kemudian Muawiyah mendesak Utsman untuk membuka Islam sampai ke Afrika. Utsman mengizinkannya. Disitulah terjadi pembebasan negeri-negeri Islam yang menyeberangi lautan. Itu di zaman Khulafaur Rasyidin saja Islam sudah kemana-mana gitu. Lalu apa rahasia Nabi SAW dengan mudahnya menyebarkan Islam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Al-Mudaththir, "Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, bangun, berilah peringatan kepada manusia. Resmilah dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Nabi bukan hanya seorang nabi, tapi resmi menjadi rasul. Sejak turunnya surah Al-Mudaththir kalimat qum fa'anzir, Rasul tidak pernah beristirahat. Siang dan malam berdakwah dengan berbagai macam metode, tidak pernah lelah dan letih sampai 23 tahun lamanya. Nabi SAW ikhwan adalah insan, manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sampai para penyair mengatakan tidak ada seorang ibu yang mampu melahirkan seperti Muhammad SAW. Manusia yang penuh dengan kesempurnaan. Bukan berarti yang sempurna itu maksudnya sakti, bagian itu enggak. Karena biasanya di masyarakat kita ini, kalau ada kekecewaan, pamannya kecewa kepada pemerintah, mau merubah sulit, kadang-kadang merindukan kalau bisa ada superhero, kalau bisa ada Superman, ada Batman atau apa gitu ya yang bisa merubah. Manusia itu di masyarakat sekarang kadang-kadang memimpikan soal itu.
Tapi Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang sifatnya masuk akal, logika, logis. Superhero itu kan diciptakan Barat itu. Jadi Nabi Muhammad SAW insan sama dengan kita, tidak ada bedanya. Dia berjalan, kita berjalan. Dia ke pasar, kita ke pasar. Dia makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Dia buang hajat, dia buang hajat. Dia sakit, dia juga sedih, dia juga tertawa, dia juga senyum. Sama, dia manusia dengan kita. Tapi dia al-bashar laisa kal-bashar. Dia manusia tapi tidak seperti manusia lainnya. Kenapa? Karena dia disifati dengan al-kamal, kesempurnaan. Apa makna kesempurnaan di sini? Ikhwan, sedikit kalau kita bahas tentang sejarah Nabi. Apa yang kita alami, Nabi semua sudah alami. Nabi SAW terlahir yatim. Nabi terlahir yatim. Bahkan seyatim-yatimnya anak yatim. Bapaknya meninggal, dia berada di kandungan ibundanya Aminah 4 bulan. Dia tidak pernah melihat ayahnya. Kemudian setelah dia lahir, dia disusukan dengan 3 ibu susuan. Pertama Aminah, kemudian Suwaibah, kemudian Halimah Sa'diyah. Kemudian dia menjadi anak angkat, diangkat oleh Abu Talib. Dia tidak pernah merasakan kakeknya Abdul Muttalib kecuali 2 tahun saja. Kemudian dia pun pernah miskin. Dia menjadi penggembala kambing dari orang-orang kaya Mekah dengan upah yang sangat kecil sekali. Kemudian Nabi SAW juga pernah berniaga dan pernah kaya. Kemudian Nabi SAW juga dia seorang bapak. Dia memiliki anak. Bahkan dia seorang kakek karena dia punya cucu Hasan dan Husain, Muhsin dan Fatimah. Kemudian juga Nabi SAW ketika hijrah, ketika berdakwah awal di Mekah, Nabi SAW banyak mendapatkan cobaan. Bayangkan di zaman sekarang kalau kita dibuli oleh netizen Indonesia ini, yang kata dunia paling bahaya. Kalau sudah membuli itu orang bisa gila. Kalau orang dibuli, sudah bisa mati berdiri itu. Nabi dibuli macam-macam bulian. Bayangkan dia dikatakan gila. Itu orang gila itu jangan kau dengar. Pernah kita dikatakan begitu? Bahkan disebar, kalau mungkin ada medsos, mungkin pakai medsos mungkin di zaman itu. Dia dikatakan penyihir, dukun. Bahkan dikatakan dukun dia, tukang tenun. Kemudian juga dia dikatakan perangkai syair, dikatakan pemecah belah, dikatakan orang kesurupan. Macam-macam lakab kepada Nabi. Pernah kita dilakabi seperti itu di masyarakat? Nggak pernah. Kalau kita dibuli oleh masyarakat kita dengan lakab-lakab seperti ini, mungkin kita nggak mau hidup di negeri kita ini. Bahkan para pengikut juga dikatakan itu pengikut penyihir, itu pengikut orang gila, itu pengikut tukang pemecah belah, itu pengikut orang jahat, macam-macam. Saya kira kalau kita hidup di zaman Nabi, saya pastikan Anda ikut Abu Jahal, tidak ikut Nabi. Nggak tahan dengan bulian. Sampai seperti itu di zaman Nabi SAW. Kemudian ketika beliau hijrah, beliau juga selain bapak dari keluarga, beliau panglima perang. Beliau juga seorang jenderal perang. Beliau juga seorang presiden. Beliau juga punya musuh banyak. Macam-macam kehidupan Nabi SAW. Kemudian beliau hidup, anak-anak yang meninggal, yang menguburkannya Nabi semuanya, kecuali Fatimah. Banyak kehidupan suka, duka, perit, kesedihan, macam-macam. Makanya kalau seandainya kita ini membaca sirah Nabi SAW, kita ini akan tenang. Kenapa? Apa yang kita hadapi tidak seberat yang dihadapi Nabi. Sebutkan apa masalah kita, semua sudah dihadapi Nabi SAW. Bahkan lebih parah Nabi menghadapi ujian. Inna asyaddal bala indallahil anbiya. Yang paling dahsyat itu luar biasa ujiannya para Nabi. Meskipun demikian, Nabi itu makhluk yang luar biasa sempurna. Dia tidak pernah membalas cacian dengan makian. Walaupun dia dituduh tukang sihir, walaupun dituduh gila, walaupun dituduh pemecah belah, walaupun dituduh jahat,
kerasukan dan begitu seterusnya. Rasul tidak pernah membalas cacian dengan makian. Coba kalau kita dibilang dukun, kau yang dukun. Ada orang bilang kamu gila, kau yang gila. Oh dasar kamu buaya, kau lebih daripada buaya, kau buaya darat lagi. Kalau kita ini kadang-kadang kalau dicaci balas cacian kan. Tapi Nabi tidak pernah membalas cacian dengan makian. Kenapa? Karena kalau Nabi menghadapi cacian dengan makian, maka Nabi akan disibukkan dengan perkara ini saja, sementara ada tugas yang lebih besar daripada itu, menyampaikan dakwah. Itulah kesempurnaan akhlak Nabi SAW. Beliau bisa sabar dari semua cacian makian itu, sehingga Nabi SAW ini manusia yang sangat sempurna. Coba bayangkan saja Pak, dari usia lahir sampai 40 tahun Nabi, dari usia Rasul brojol gitu ya ke dunia, dari usia setahun sampai 40 tahun, tidak ada satu lisan yang jelek mengenai Nabi. Semua memuji Nabi. Orang-orang Quraisy itu semua kagum dan memuji Nabi dari usia 1 sampai 40 tahun. Semua memuji Nabi itu orangnya jujur, amanah, macam-macam pujian. Tidak ada yang mengatakan Nabi begini, enggak berani. Saking akhlaknya luar biasa. Tiba-tiba di usia 40 tahun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, tiba-tiba berubah 180 derajat. Bayangkan. Yang tadinya pujian menjadi makian, yang tadinya kawan menjadi lawan, hanya karena mendakwahkan tauhid. Pada akhlak Nabi SAW itu luar biasa. Tetapi walaupun demikian, walaupun sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul menjadi musuh orang-orang kafir Quraisy, ingat orang Quraisy itu mereka tidak mampu mencela Nabi SAW. Contoh Abi Sufyan, saat dia datang berdagang ke Syam, Herakli Raja Syam bermimpi. Dalam mimpinya kerajaannya runtuh. Dia kumpulkan tuh penasihat spiritualnya atau dukun-dukunnya itu. Kata penasihatnya, ini amaran bahwa akan ada seseorang yang dikhitan akan menguasai kerajaannya. Maka penasihatnya mengatakan, setahu kami yang dikhitan itu orang Yahudi. Bagaimana kalau kita bantai orang-orang Yahudi? Tapi yang lain mengatakan ada juga selain Yahudi. Siapa? Orang Arab. Mereka juga dikhitan. Lah kebetulan di Syam itu Abi Sufyan belum masuk Islam. Itu masih musuh Nabi itu. Ditangkap sama kerajaan. Kemudian dihadapkan kepada Raja Herakli. Kemudian diinterogasi. Kamu dari orang Arab? Iya. Lah kebetulan ketika itu sebelum dipanggil Abi Sufyan datang surat dari Nabi SAW, dan ketika itu sedang berlangsung perjanjian Hudaybiyah. Oleh Nabi SAW dijadikan kesempatan perjanjian Hudaybiyah itu untuk menyurati raja-raja. Salah satunya raja Persia itu, raja Syam, raja Romawi, Herakli. Jadi melihat surat itu datang dari Arab, apakah orang itu yang dimaksud dalam mimpiku? Makanya dia ingin mencari tahu, menyelidiki. Lah kebetulan Abi Sufyan dan para pedagangnya itu ada di Syam, ditangkap kemudian interogasi. Kau kenal dengan orang ini? Kata Abi Sufyan, kenal, itu satu kabilah dengan saya. Salah satu pertanyaannya, saya tidak hendak berbicara dialog Abi Sufyan dengan Herakli, tapi ada satu pertanyaan Raja Herakli Romawi ini mengatakan kepada Abi Sufyan, apakah dia sebelum jadi nabi dia pernah berdusta? Kata Abi Sufyan, dia musuh Nabi padahal tuh. Kalau aku tidak malu untuk berdusta, pasti aku akan berdusta. Karena bagi orang Arab, walaupun mereka itu kafir, dusta itu aib bagi mereka. Makanya dia mengatakan, kalau aku tidak malu, pasti aku akan mengatakan dia pendusta. Tapi karena dusta itu sebuah aib, dia katakan tidak. Ma jarrabna alaihi kadhiba. Kami tidak pernah melihat ada dusta dari lisannya. Kemudian kata Raja Herakli, hal yaghdir, apakah dia pengkhianat? Dia mengatakan tidak. Kata Raja Romawi, jangan-jangan dia yang dimaksud dalam mimpiku. Tapi lihat jawaban Abi Sufyan, memuji Nabi padahal menjadi musuhnya tuh. Dia tidak berani mengatakan Rasul pendusta, Rasul pengkhianat kan? Kenapa? Akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Makanya penilaian istri-istri Nabi SAW
keluarganya, tetangganya. Contoh sajalah, Anda ini kadang-kadang istri baru satu, berapa kali dicaci maki istri antum? Mungkin sudah nggak kehitung istri itu menyaci maki kita kan? Mungkin gara-gara hal sepele bertengkar, dimakinya pula kita sama istri kita, dijelek-jelekinnya. Itu istri baru satu. Nabi istrinya 9 setelah meninggalnya Khadijah tentu. Dalam sejarah istri si Nabi, mereka juga bergeng, jangan salah. Aisyah punya geng Hafsah, Ummu Salamah punya geng yang lainnya. Ya hanya pasal cemburu saja, wajar lama sesama madu cemburu. Tetapi tidak ada satupun istri Nabi SAW yang pernah mencela Nabi. Apa yang mau dicela? Akhlak yang luhur. Bahkan Aisyah radhiyallahu wanita yang paling cemburu saja, ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi SAW, apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Coba bayangkan, kita baru satu saja kita dimaki-maki itu sama istri. Ya, karena jelek akhlak kita masalahnya. Tapi Nabi memiliki akhlak bagus. Tidak ada satupun istri yang mencela Nabi SAW. Itulah hebatnya akhlak Rasul dalam keluarga. Karena Rasul itu baik di luar ataupun di dalam, sama saja akhlaknya. Kalau kita kan kadang-kadang di luar baik, sama kawan manisnya luar biasa, sama istri kadang-kadang kasarnya kurang ajar. Lihat para pemimpin-pemimpin kita ini, mereka bagus itu hanya seketika bersama manusia, di hadapan media, di hadapan wartawan, membuat pencitraan seolah-olah dia orang yang baik, orang yang berakhlak, bertutur kata baik. Tapi ketika tidak disorot itu semua, oh mungkin mereka itu pemabuk, mungkin di antara mereka koruptor, mungkin dia macam-macam. Ya. Tapi Nabi SAW tidak. Mau lahir, mau zahir, mau di hadapan orang, mau di tengah-tengah keluarga, akhlak Nabi tetap akhlak. Makanya kenapa disebut al-kamal? Nabi itu memiliki akhlak yang sangat sempurna. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang paling mulia.